tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Siang hari ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang bersama dengan kami lewat setiap musim. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari lebih lagi sembah Tuhan, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidup kami Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Coba Tuhan saja katakan lebih luas dari samudra. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kasih setia-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi angkat tangan-Mu, katakan lebih luas. Lebih luas kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Tak
Hidup kami cuma berisi rasa terima kasih Bapa. Karena hidup ini adalah milik-Mu, kami menjalankannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Terima kasih untuk keluarga di mana kami boleh hidup, mencintai, berbagi. Terima kasih untuk komunitas, terima kasih untuk kesehatan dan ekonomi kami. Dan kembali minggu ini kami datang dengan satu niat, supaya hidup ini lebih baik lewat firman-Mu. Sampaikan Roh Kudus dengan bahasa yang sederhana. Kami siap untuk diberkati dan menjadi berkat buat gereja ini dan juga buat orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Saudara, manusia itu belajar terbang dan mampu mengalahkan burung. Manusia belajar berenang dan mampu mengalahkan ikan. Tapi sayang, manusia enggak pernah belajar untuk jalan di bumi ini. Sehingga sebagai manusia, kita banyak konflik, kita banyak sekali kegagalan. Ya, belajar terbang baik, belajar apapun baik, tapi belajarlah menjadi manusia yang mampu berjalan sukses di muka bumi ini. Dan belajar, oke? Setuju? Karena kita diciptakan sebagai manusia. Perhatikan ya, pohon kalau saya cabut dari tanah, mati enggak? Mati. Karena tanah adalah kehidupannya. Ikan, saya copot dari air, mati enggak? Karena kehidupannya ada di dalam air. Tapi kalau manusia, rohnya dicopot, mati. Saudara. Karena kehidupannya ada di dalam roh. Itu yang membedakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Saudara pernah dengar nama William Shakespeare? Seorang pujangga yang luar biasa. Karyanya terbesar apa saudara? Romeo and Juliet. Ada yang tahu ceritanya? Saya baru membaca mahakaryanya saudara. Jadi Romeo and Juliet itu ceritanya pasangan muda-mudi yang saling mencintai. Cinta mereka sudah teruji banget. Tapi satu hari terjadi konflik. Dan Juliet melihat Romeo setelah konflik masuk kamar, nenggak cairan, terus tidur enggak bangun-bangun. Juliet mikir Romeo mati. Saking putus asanya, dia bunuh diri. Tapi sorenya Romeo bangun, saudara. Begitu melihat Juliet mati, dia ikut mati. Pertanyaannya, apakah ini pantas disebut cinta? Ayo. Cinta adalah rasa yang dipikirkan. Saudara pernah merasakan pikiran Anda? Pikiran yang dirasakan. Jadi setiap hari saya selalu timbal balik. Merasakan apa yang saya pikirkan dan saya pikirkan apa yang terjadi dalam perasaan saya. Kalau itu selaras, hidup ini oke Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya mau cerita lagi. Pernah nonton film Scarlet Letters? Coba usahakan, saudara. Saya menangis gak berhenti itu nonton Scarlet Letters. Salah satu pemainnya adalah Demi Moore. Ceritanya indah, saudara. Saya lupa ya. Di situ ada peran seorang gembala sidang. Gembala sidang ini naksir sama jemaatnya. Jemaatnya ini Demi Moore yang memerankan, saudara.
Akhirnya terjadilah hubungan gelap. Jemaatnya hamil, punya anak. Karena itu desa kecil, ribut kan saudara. Kamu hamil dari siapa? Dia nggak ngaku, saudara. Nggak ngaku. Dia ingin melindungi reputasi si gembala sidang. Sampai akhirnya jemaat ini akan dibakar oleh masyarakat. Detik-detik pembakaran, si gembala sidang nggak mau ngaku. Gila kan? Itu laki, makanya jangan mau dibodohin oleh laki, dodol. Tapi detik terakhir, dia naik ke panggung, dan dia menurunkan jemaat ini, dan dia siap untuk dibakar. Tapi akhirnya karena kejujuran sang gembala sidang, masyarakat membebaskan, tapi mengusir pasangan ini keluar dari desa itu. Ngeri ya saudara ceritanya. Usahakan bisa nonton film ini. Enggak tahu usahamu gimana. Ya. Film ini menggambarkan kepengecutan pria, tapi didesak oleh sebuah tanggung jawab. Itu saya nangis kencang, saudara. Asli film itu keren banget, ya. Jadi baik, saudara. Hari ini kita akan bicarakan. Memang saya berjanji ya, mau ngajar tentang GPS, mau ngajar tentang worship, menyembah di tengah pekerjaan. Tapi di tengah-tengah saya tertarik untuk memberikan materi ini. Karena materi ini adalah perasaan dan pikiran kita. Temanya adalah love is the answer. Ya, nanti kita akan jawab. Kita bangkit berdiri. Tolong Ben, kita akan membaca 2 pembacaan. Kejadian 29 ayat 17 sampai 20. Ada 2 pembacaan. Tapi kita baca dulu Kejadian 29 ayat 17 sampai 20. Bicara 2 wanita. Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, ini pamannya Yakub, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Lalu bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yang kedua, Galatia 5 Ben. Ayat 22 sampai 26. Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi kita baca bareng-bareng aja ya. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang terakhir, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang,
dan saling mendengki. Amin. Silakan duduk. Baik. Menurut Anda cinta itu apa sih? Kalau saya bicara soal cinta, bukan berarti saya ahli bercinta, saudara. Ya tahulah pinter-pinter dikit itu aja. Saya belajar dari perjalanan rumah tangga saya selama 53 tahun. Sampai istri saya dipanggil Tuhan dan saya berjanji saya tidak akan mau nikah lagi. Sekalipun maut memisahkan engkau. Bukan berarti kalau pasangannya meninggal terus boleh menikah seenaknya. Ya silakan, itu urusanmu. Tapi saya enggak, saudara. Sekali saya ngucap, sampai Tuhan Yesus datang, saya akan tetap konsisten dengan ucapan saya. Amin. Jadi gini, baik. Yakub ini memang orang kurang ajar, bajingan. Udah. Yakub itu nama jelek, saudara. Siapa di sini yang sedang hamil? Mau dikasih nama Yakub? Yakub itu pribadi yang super kurang ajar, Bu. Jadi kalau ibu ambil anak laki, kasih nama Pengki. Bagus. Ya, baik. Saya akan mulai cerita Yakub. Di situ kita akan mengerti cinta sejati itu apa. Cinta, demen, suka, nafsu itu beda, saudara. Nah, Yakub ini dicintai mamanya. Kakaknya Esau dicintai bapaknya. Dan satu hari Yakub menipu kakaknya lewat semangkok kacang merah. Karena ditipu, kakaknya dendam. Sampai kapanpun Yakub, sampai ke akhirat pun kamu aku kejar, engkau akan mati di tanganku. Kayak sumpahnya orang Surabaya aja ya. Nah, akhirnya di dalam pengejaran itu Yakub ngungsi ke tempat omnya yang namanya Laban. Omnya ini punya 2 orang anak, yang satu namanya Lea, yang sulung, yang bungsu namanya Rahel. Dasar Yakub ya. Sudah ngungsi ketakutan kalau lihat cewek, rusak juga dia. Itu laki, saudara. Tapi perhatikan, ada 2 perbedaan. Lea matanya tidak berseri. Kenapa? Apa matanya miring? Saudara, mata itu jendela hati. Saudara suka enggak lihat orang yang sinar matanya itu optimis, berbinar-binar, penuh dengan ketulusan? Amin. Ya, jadi mata itu menentukan hubungan Anda dengan orang lain. Tapi adiknya Rahel, ini hebat saudara, apa? Elok sikap. Nah, sikap yang elok itu gimana Pak Pengki? Nanti saya jelaskan. Anda berhasil atau gagal ditentukan oleh attitude Anda. Ya, misalnya begini, sudah tahu orang ini nikah 10 tahun gak punya anak, jangan ditanya, itu kagak sopan. Amin. Lo kok gak punya anak? Gue dikit gue tempelin orang itu. Itu sangat kurang ajar dan tidak sopan. Ya, bahkan Anda gak perlu nanya, Pak mau kemana Pak? Itu sebenarnya gak boleh Bu, dalam attitude secara internasional, ya kan? Kita dihargai karena attitude, perilaku, sikap hidup kita. Ya. Dan apa yang kedua kelebihannya saudara? Cantik. Coba naik lagi ayat 18. Ayat 18 Ben. Nah, Rahel ini, Yakub itu lebih cinta kepada Rahel daripada
Lea. Kalau saudara jadi Lea, kira-kira perasaanmu gimana, Bu? Lea adalah makhluk yang terjebak. Lea adalah perempuan yang terluka. Lea adalah perempuan yang tertolak. Dan dia harus melihat pria yang dia cintai lebih mencintai adiknya. Seandainya Anda wanita ada di posisi ini, apa tindakanmu? Cik, tolong kalau Cici, tindakannya apa? Dicekik adiknya. Makanya namanya nggak ada di Alkitab. Nggak boleh, ya. Dan di sini Yakub ngomong sama omnya, aku mau bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda. Dari zaman Yakub, laki itu goblok. Diperbudak wanita mau. Kerja 7 tahun mau, itu kan dodol, Bu. Laki sadar. Kita kalau sudah kena cinta, laki itu paling tolol dunia akhirat. Apapun dia tabrak. Setelah menikah 2 tahun penyesalan kan. Nangis darah campur nanah. Ayo. Hati-hati. Cinta itu adalah perasaan yang harus dipikirkan secara wara. Jangan cuma main Kok Cici yang di sebelahnya istrinya kok? Iya. Udah menikah lama kok. Berapa tahun, Ci? Tahu aja lupa apalagi orangnya. Dengar saya kok ya, dengar. Walaupun kok sudah bosen sama Cici ini. Sudah enggak tahu lah. Tapi di luar sana banyak pria menunggu Cici ini. Dengar baik-baik para pria. Dengar baik-baik. Engkau gak suka dengan istrimu. Engkau gak suka dengan lakimu. Di luar yang ngantri banyak. Makanya dirawat baik-baik. Oke? Ya. Jadi kita harus sadar. Gak bisa seenaknya. Saya melihat sosok Lea ini kasihan banget ya. Cuma mau dia apa? Emang lahir bisa pesen mata? Enggak bisa kan? Lahir jerat, burem, butek, Bu. Ya sudah. Mungkin kalau zaman modern bisa diperbaiki kepribadiannya. Yang lemah ditutupin, ya rambutnya digayain, sekolahnya dipinterin, masih banyak jalan. Nah, di sini saya ingin mengatakan ketololan Yakub yang kedua. Tapi pamannya ini ngejebak Yakub, saudara. Saya nggak tahu apa yang ada otak di pamannya. Pokoknya Yakub itu tukang tipu, karmanya ditipu omnya sendiri. Setelah kerja 7 tahun. Saya nggak tahu ya perkawinan zaman dulu gimana. Tahu-tahu Yakub sama Lea ini dimasukkan satu kamar. Pagi-pagi Yakub sadar. Loh, kok bukan Rahel? Pertanyaan pertama, segelap apa sih malam itu? Kok sampai nggak bisa bedain? Ini kakak sama adik. Dan sekarang banyak laki nggak bisa ngebedain. Adik ipar, adik sendiri. Udah ditelan aja. Itu hati dan otaknya yang gelap. Amin. Sekarang ini cerita Yakub adalah cerita kita, saudara. Pagi baru sadar. Duh, kok Lea? Emang gak bisa ngerasain adik sama kakak? Suaranya kan beda, tidak disebutkan mereka anak kembar loh. Enggak, Bu. Lah si Lea ini sudah tahu gak dicintai. Kok yang mau aja tidur sama Yakub. Sama tololnya.
Memang cinta itu membuat nalar ini mandek. Setuju? Waktu Anda dulu pacaran, nalarnya mandek enggak? Oh mandek Bu. Jangan anak muda. Berpikirlah waras dengan perasaan. Lantas dia marah sama omnya. Ya sudah gini, kamu kerja 7 tahun lagi, tak kasih, paman gak bohong. Jadi untuk mendapatkan Rahel, di sini dikatakan anakmu yang lebih muda. Ini cirinya laki, senang sama daun muda Bapak Ibu. Lalapan. Ada ketimun, ada kecambah, ada seledri. Saudara perhatikan, nenek-nenek kalau tua jalannya gimana Bu? Pasti gini. Laki kalau tua jalannya gini. Nah itu kelakuan laki. Setua apapun tetap berkata iya. Kalau nenek sudah enggak, udah. Saudara, dia kerja 14 tahun. Tapi Tuhan tidak tidur. Saudara, kalau lakimu ini dulu punya pacar. Kalau dia lebih memperhatikan cewek yang lain. Anda sakit gak? Sakit kan? Sakit. Enggak perlu sakit. Wong ngelihat aja udah sakit gila kali. Nah, tapi Tuhan itu adil. Rahel dibuat mandul, Lea dibuat punya anak 4. Tapi di sini saya berpikir, gilanya Yakub, saudara. Dia kan sudah dapat Rahel kan? Dia bikin anak sama kakaknya. Tapi ini nabi besar, ini yang namanya nanti jadi Israel, saudara. Saya bingung sama Tuhan, ini bingung juga. Kalau gitu kita niru aja Pak Pengki. Iya kalau jadi Israel, kalau diceburin intipin rokok. Iya kan? Jadi Tuhan memang gak bisa kita olah dengan pikiran kita. Dia Tuhan, ya Tuhan biarkan pada kedudukannya sebagai itu. Punya anak 4 Bu. Gila kan? Sudah punya istri Rahel. Nyakitin ciciknya sendiri. Tapi Tuhan tolong Lea. Rahimnya dibuka. Punya anak 4. Tapi Rahel dipermalukan oleh Tuhan. Karena zaman dulu orang mandul itu aib, Ibu. Ya. Perhatikan sampai di sini. Tuhan gak pernah tidur. Dia selalu menyertai dan menolong kita, ibu-ibu. Siapa di sini ibu-ibu yang disakitin suaminya? Saya cek mukanya kelihatan loh. Matanya tidak bersinar. Mukanya murem. Memang menghadapi makhluk wanita itu capek, Bu. Kadang-kadang ngambek tanpa alasan. Itu tekanan batin, bener gak Mas? Bener kan? Ngambek, manyun tanpa alasan. Sampai dulu saya nanya sama istri saya, mukamu ini aslinya gimana sih? Sebentar miring kiri, miring kanan, sebentar senyum. Nah buat saya nikah lagi, itu kecapean lagi Bu. Apalagi umur tua, mati cepat gue. Bening gue rawat anak cucu tercinta. Sudah. Pengki gak kegatelan. Amin. Kalau seandainya Anda meninggal oleh istri Anda masih umur 60, oke. Nilai kepatutan bermasyarakat tetap harus dijaga. Nah kalau saya saat istri saya meninggal usia saya 73, terus nikah lagi terus sinting kali. Nilai kepantasan, nilai sosial masyarakat harus tetap dipegang oleh manusia yang berakhlak.
Lo nikah lagi ya nggak apa-apa, urusanmu kok. Nggak apa-apa. Cuma kalau buat saya, nilai kepantasan menyakiti anak cucu, ya anak cucu ngomong, nggak apa-apa, biar papa ada yang ngerawat, pret. Kita nih kalau tua nikah cuma pegang-pegang tangan aja Pak. Cuma butuh teman, alah gombal. Mulut laki itu kadang-kadang pujangga saudara. Tapi banyak kurang ajarnya. Ya. Cik, jangan dimarahi ibu itu. Aduh, suami kok dimarahin terus setelah dengar khotbah saya. Jangan, Cik. Ntar mati duduk. Ya. Jadi di sini saya ingin mengatakan, Tuhan ingat kalau umatnya menderita. Amin. Kalau curhat itu sama Tuhan, jangan curhat sama orang lain, Bu. Loh, tadi Pak Pengki membaca Galatia, Pak. Apa hubungannya dengan buah roh? Oke, tolong Ben, kita akhiri di Galatia. Saya mau baca lagi. Galatia 5. Tetapi buah roh apa saudara? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara mikir buah roh ini buahnya banyak. Buahnya itu cuma satu. Tapi rasanya Saudara kalau makan mangga, kadang-kadang terserempet rasa pahit enggak? Terserempet rasa asam. Terserempet rasa manis. Jadi buah roh itu bukan banyak buahnya. Buahnya cuma cinta itu harus menghasilkan ini Bapak Ibu. Sudah titik aja. Kalau pasanganmu tidak menghasilkan ini terhadap ibu. Bapak, kalau istrimu tidak menghasilkan ini di tengah rumah tanggamu, itu cintanya gombal. Amin. Sudah ngerti cinta? Cinta itu berbuah, saudara. Cinta itu bukan nafsu. Naik lagi 23. Naik Ben. Kelemah lembutan. Penguasaan diri, perhatikan. Di dunia nggak ada hukum yang menentang hal ini. Sudahlah jangan pakai definisi ABC belajar dari film Eropa, Korea. Pokoknya buat saya, cinta kalau tidak menghasilkan buah roh, itu cinta palsu. Setuju Bapak Ibu? Apa ada orang kayak gitu? Ada. Ya buah kan macam-macam. Sebelum mangga matang kecut dulu, Bu. Masem dulu, kecil dulu. Lewat proses nanti akan matang. Coba dicek. Gimana kehidupan pasangan Anda? Sudah menghasilkan buah roh untuk Anda? Saudara, pohon mangga berbuah apa dimakan pohonnya sendiri? Dirasakan oleh orang lain, Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda, cinta, demen, kasih, ngesek itu beda sama nafsu semuanya. Pokoknya saya sudah kasih tahu ya, cinta itu menghasilkan buah roh. Oke, kita satu pikiran? Ya sudah. Tolong Ben, secara sistematisnya kita lihat. Kita putar lagunya dulu Ben. Ini gedein gak apa-apa lagunya. Ada yang tahu lagu ini? Thank you for loving me. Dari Bon Jovi. Saya bisa jadi orang begini. Thank you for loving me, Mama. Thank you for loving me, istriku. Karena cinta yang diberikan kepada saya, hari ini kita jadi orang. Amin. Coba pasangan katakan,
thank you for loving me. Nah itu Mas baju hijau keren. Istrinya langsung balas tweet. Keren. Yang lain tolong dong, yang punya pasangan. Mas, thank you for loving me. Kok katakan sama Cici kok, thank you for loving me. Mungkin Anda telang totok. Gak apa-apa, kali ini thank you for loving me. Bon Jovi. Kita harus berterima kasih loh. Ya. Oke. Keluarin gambar pertama. Temanya. Konflik apapun, jawabannya adalah cinta dan kasih sayang. Setuju? Di dalam wujud memaafkan dan menerima kembali. Naik satu, tolong. Dibaca ya. Cinta adalah kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain. Cinta adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, cinta adalah mampu menghayati suasana kehidupan orang. Hari ini kok suamiku kelihatannya moodnya nggak enak ya. Coba dirasakan, jangan dimarahin. Hari ini istriku kok mukanya murem, ya, matanya redup banget, mulutnya manyun. Jangan dibentak kok, dihayati kenapa ya dia begitu. Ya, oke. Yang kedua, klik lagi. Perhatikan, cinta sejati apa kok? Bertumbuh bersama, berjuang bersama, menangis bersama, tertawa bersama, dan menua Saya ingin serukan sama pasangan di sini. Jangan sampai pasangan itu kehilangan kebanggaan. Ya. Kalau suami sudah nggak bangga sama istri, istri nggak bangga sama suami, itu bahaya. Cik, kalau jalan masih sering digandeng sama kokonya? Wah, keren. Lahir di mana dulu kok hebat gitu? Cungko apa Bekasi? Hebat. Kita kalau sudah nikah 30 tahun, laki kemana? Istri kemana? Ketemu di mana? Ada di mana-mana. Saudara capek. Bener nggak? Ayo. Digandeng Bu, digandeng. Kok kalau pegangan tangan masih ada rasa setrum? Hati-hati loh kalau nggak ada. Di charge di mobil listrik sana ya. Banyak yang sudah menikah 50 tahun ngomong begini. Oh Pak Pengki, sekarang kita nih kayak saudara. Itu jangan pernah diucapkan. Istri tetap istri, saudara tetap. Entar kalau kamu nganggep istrimu kayak saudara, entar adik iparmu jadi istrimu. Dodol. Dan banyak kejadian loh. Enggak boleh. Sampai kapanpun istri tetap Saya pernah ngejelasin, terus ada jemaat nanya, Pak Pengki itu kok suka ngomong, salah satu unsur di tengah keluarga adalah kehangatan. Nah, ini mau saya jelaskan. Kehangatan itu apa Pak Pengki? Gini ya, tolong. Waktu Anda masih, tinggi-tingginya voltase sama calonmu. Itu kalau ngelihat ada artinya. Oke? Ngelihat gini kan saya ngelihat. Itu ada energi yang keluar. Kalau sekarang kita ngelihat kosong tatapannya. Kayak orang kena stroke. Imelda, kamu ngelihat Dev masih ada energi tersalur nggak? Dengar ya. Suami istri jangan sampai hubunganmu bikin lelah emosi. Amin. Sering gak emosimu lelah?
Sehingga banyak rumah tangga emosinya tidak terselesaikan. Ini gampang meledak Bapak Ibu. Duh Pak Pengki kok ngerti semua? Lah gua ngalamin bro. Daripada konflik, udah diam aja lah. Jangan. Mendingan konflik, amin. Tapi selesai. Itu loh. Hubungan kalau sudah saling melelahkan, istirahat. Di sini siapa yang pacaran putus? Ada? Angkat tangan. Berhenti, jangan pacaran dulu, istirahat dulu. Setuju? Sampai hatimu pulih, ada healing, ada damai, baru pacaran lagi. Benny sama Herlin tatapannya masih ada energi. Baterainya udah gua buang nggak ada saluran lagi. Nggak bisa Bu, ya. Oke, ini cinta sejati menua bersama. Naik lagi. Yang benar yang mana? Saya mencintai karena saya dicintai, atau saya dicintai karena saya mencintai? Yang benar yang mana? Ayo. Yang benar itu saya dicintai karena saya mencintai. Hukum Alkitab. Memberi baru menerima. Sebetulnya enak mana Bapak Ibu? Dicintai atau mencintai? Ayo. Enak mencintai. Kalau dicintai itu waktu kita dikuasain, kemana-mana ditanya. Bapak-bapak dengerin ya. Mungkin konsep Anda tentang wanita keliru. Istrimu kan paling demen ngubungin kita. 5 meter di telepon. Sampai saya banting HP saya. Apalagi sekarang ada Android. Ayo. Apa namanya? Dicek kita di mana. Makanya gue benci sama Android, Bu. Iya kan? Kalau HP ini mau dilihat dari mana? Ayo. Selamat Bu dari pelacakan. Enggak, saya enggak ngajarin sesat. Iya kan? Dengar bapak-bapak. Kenapa istrimu gemar banget menghubungi Anda? Karena salah satu kodrat wanita. Wanita selalu ingin terhubung. Setuju? Jadi dia bukan cemburu sama Anda. Karena kodrat wanita itu selalu ingin terhubung. Mau dicek selamat enggak, waras enggak di tengah jalan. Jangan marah, oke? Jadi saya dicintai karena saya mencintai. Naik lagi satu, klik. Nah di dalam hubungan dengan orang lain, giving and getting ini kita perhitungkan. Dampaknya apa? Ya, perhatikan. Giving itu memberi, getting itu narik. Kalau Anda memberinya kurang dibanding tarikan dari orang lain berhubungan dengan Anda akan kapok. Tapi kalau Anda memberi sama dengan engkau menerima dari orang lain, ini hubungan transaksional. Tapi kalau hatimu murah, suka memberi lebih daripada Anda tarik dari orang lain, hidupmu akan berubah. Transformation. Berubah menjadi lebih baik. Minta hati yang murah hati. Amin. Di kantong Anda. Itu bukan duitmu semua, men. Ada Tuhan titipkan duitnya orang lain. Mungkin di kantongmu Tuhan sudah bisikin. Ingat ada duitnya Pengki di situ. Oke? Jangan pelit-pelit hidup itu. Mati hartamu gak dibawa. Oke, naik lagi. Klik. Saudara, lingkaran hijau ini tampak paling luar itu adalah citra diri. Looks good. Penampilan. Ya. Sedang yang paling dalam adalah be good.
Itu kepribadian saya. Orang itu nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng. Yang penting enak dilihat. Oke? Good looking aja. Kayak saya gitu. Oke, kita naik lagi. Nah, kalau kepribadian Anda lebih kecil, jadi penampilan Anda di luar hebat juga. Hebat banget. Ya. Itu adalah manusia politis. Yang kedua, be good. Kepribadian Anda sejajar dengan penampilan Anda. Ini manusia bisnis, saudara. Ya kan? Tapi kalau kepribadian Anda lebih besar, lebih dilihat orang dari penampilan Anda. Inilah manusia spiritual. Naik lagi satu. Ya. Kenapa kita memberikan cinta kepada orang lain? Karena kita berhutang cinta kepada siapa? Tuhan dan orang tua. Thank you for loving me, Mama. Papa, ya. Karena cintamu engkau membesarkan aku. Aku jadi orang yang berguna. Amin. Oke, kita naik lagi hampir selesai. Ini circle bagaimana cinta itu berjalan. Pertama, curiosity. Ingin tahu. Makanya kalau ada laki-laki mulai nanya, Pak Bengki, jemaat yang duduk di bangku ketiga itu siapa, Pak? Nah, ini mulai penyakit ini. Setelah mulai tahu, dia nanya, Pak Bengki kenal? Rumahnya di mana? Ih, itu setan obra itu mulai melingkar. Hati-hati. Karena saya dulu juga gitu, bro, sama. Ya. Nah, kalau sudah ingin tahu, mulailah ada ketertarikan. Ketertarikan diteruskan jadilah kepedulian. Kepedulian diteruskan muncullah cinta. Ya. Oke, naik lagi, klik. A house is not a home. House itu bangunan, home itu suasana. Yang pertama ada komitmen. Pernikahan itu komitmen Bapak Ibu, ya, nggak kayak tukar mobil, STNK, perpanjangan BPKB, nggak ada. Yang kedua konsisten. Cintaku sudah luntur. Nah, itu mah bukan cinta. Cinta bisa luntur. Cinta itu luntur kalau engkau mewarnai dengan mimpimu sendiri. Ya. Yang ketiga apa? Komunikasi yang sopan. Ya. Cik, kalau manggil Koko apa, Cik? Tolong panggil Cik sebentar. Papi, ini lo bagus sih. Jangan, Hong, Hong, embernya mana Hong? Oh, gua bakal punya istri gitu. Panggil dong dengan kata baby, honey, apalah. Gak boleh dipanggil nama ya. Kalau Koko panggil cicinya apa kok? Hah? Senyum aja. Waduh. Jadi makanya ibu ini meriah. Bangun tidur lihat suami senyum. Tapi saat dia nggak punya duit, dia senyum. Gua mangkel, Bu. Iya kan? Yang ketiga apa? Curiosity. Ada rasa ketertarikan. Ibu, bapak, nggak usah nuntut pasangannya. Cintamu kok nggak kayak dulu. Nggak usah. Tampillah yang terbaik. Istri-istri, jangan tampil kalau Anda keluar rumah. Tampillah untuk suamimu. Setuju? Dan yang terakhir ada Christ. Ada Yesus di rumah. Dan ini mungkin yang terakhir. Klik. Oh, masih ada 2. Hubungan itu ada 3. Hubungan dengan orang lain, others. Hubungan dengan diri sendiri.
me, dan hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini harus didasari oleh love, saudara. Kalau Anda mendasari hubungan dengan siapapun dengan cinta, lingkaran pertama dalam hidupmu adalah bahagia. Setiap hari jangan lupa bahagia. Nah, kalau sudah ada cinta dan bahagia, terakhir engkau berhasil. Dan yang terakhir ini penting. Klik, Ben. Nah, perhatikan. Suami istri makin tua ingin makin dicintai. Pakai rumusan ini. Di sini istri, sebelah kiri, sebelah kanan suami. Puncaknya siapa? Tuhan. Kalau istri ini makin mendekatkan dirinya sama Tuhan, suami makin mendekatkan dirinya sama Tuhan, makin ke atas jaraknya makin pendek kan? Makin pendek kan? Jadi suami istri, dekatkan hidupmu hubungan dengan Tuhan. Maka hubungan dengan pasanganmu akan menjadi lebih. Ini gampang aja kok rumusannya. Ya. Yang terakhir kita selesai kayaknya. Klik. Love you Jesus. Thank you for loving me. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Jadi minggu depan tema saya adalah worship, bukan worship ya. Bagaimana menyembah Tuhan lewat pekerjaan saat Anda bekerja. Ya, oke, kita bangkit berdiri. Saya minta nada D aja. D. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Nyanyikan bareng-bareng. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Bapa di sorga, rubahlah cinta kami menjadi kasih yang membuahkan buah roh. Tidak saling menyakiti, tapi selalu berbuah di dalam kehidupan. Sehingga anak-anak tumbuh memakan buah itu menjadi segar kehidupannya. Terima kasih Bapa. Berkati jemaatmu di tempat ini. Apapun yang mereka lakukan, buat mereka happiness and sukses. Hamba-Mu ini selesai, tapi Engkau tetap bersama kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan.